Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Konita, dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, tanpa langsung berlama-lama, langsung saja. Untuk hari ini kita akan membahas masih tetap yaitu tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Akan tetapi yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah teknik pengolahan. Nah, sebelum kita menuju ke teknik pengolahan, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung kita lanjut ke teknik pengolahan. Nah, teknik pengolahan ini jenisnya ada 3, yaitu teknik pengolahan panas basah, moist head atau pengolahan panas kering, dan pengolahan pangan lainnya. Pertama yang akan dibahas terlebih dahulu adalah moist head, ya anak-anak, adalah teknik yang ini. Nah, untuk teknik pengolahan panas basah atau moist head sendiri adalah teknik pengolahan makanan panas basah dan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ini ada teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan ini dapat berupa air, kaldu, atau susu. Dan caranya bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Jadi cara mematangkannya harus dengan air. Airnya ini ya tidak harus air mineral atau air yang bening gitu ya. Terserah, bisa air susu atau air kaldu atau air yang sudah dicampur dengan sirup dan lain sebagainya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ini adalah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang dipoach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang lebih asam, cuka, dan susu. Selanjutnya yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Ini teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Selanjutnya ada teknik menyetup atau menggulai. Stewing atau menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Dan pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Selanjutnya yang kelima ada teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya didang ya anak-anak. Jadi membutuhkan alat pengukus. Jadi airnya dipanaskan terlebih dahulu, kemudian mematangkannya dengan uapnya. Jadi bukan langsung dicemplungkan ke airnya, tapi nanti di atasnya itu ada alat pengukusnya. Biar matangnya itu menggunakan uap, bukan air, bukan langsung dicemplungkan ke air. Nah, efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Nah, makan yang diolah dengan cara ini yaitu puding, bolu maupun sayuran, kemudian ikan dan ayam. Selanjutnya, yang keenam yaitu teknik mendidih atau simmering. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Selanjutnya yaitu teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil dan cara ini memang memerlukan waktu yang lama seperti membuat nasi tim dan coklat.
Nah, jadi ini ada panci dikasih air panas, di atasnya dikasih lagi panci yang lebih kecil. Nah, di situ biasanya dibuat untuk mematangkan sesuatu atau melelehkan sesuatu. Nah, bisa jadi contohnya seperti coklat ya. Coklat dimasukkan dilelehkan. Jadi tidak langsung ada panci, ini di bawahnya ada api, langsung coklatnya dimasukkan. Itu tidak, tapi dengan cara ditem ya Nana, seperti itu. Baik, lanjut ke yang kedua, teknik pengolahan panas kering atau dry heat. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantu bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Yang pertama, ini kan ada 5. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam, sehingga memperoleh hasil yang crispy atau kering. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Selanjutnya yaitu kebalikan dari deep frying, yaitu shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan yang datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik. Pada shallow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang dan asam amino yang terdapat pada makanan akan tidak hilang. Meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Jadi, kalau deep frying itu lebih, tempatnya untuk menggoreng itu lebih besar. Nah, kalau yang shallow frying ini lebih datar. Karena apa? Kan minyak yang dibutuhkan juga berbeda. Kalau yang tadi deep frying itu butuh banyak minyak, jadi sampai bahan-bahan yang dimasukkan itu tenggelam ya, sampai semua terlumuri dengan minyak. Nah, kalau minyak sedikit ini seperti membuat pancake atau sesuatu, jadi minyaknya sedikit dan wajannya itu lebih lebih datar dan tidak terlalu dalam, jadi lebih. Baik, lanjut ke teknik menumis atau sautéing. Teknik menumis ini teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, kemudian diaduk-aduk jadi ditumis. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Yang keempat ada teknik memanggang atau baking. Memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, diantaranya seperti berikut. Ini ada 3, yaitu memanggang kering, memanggang dalam oven atau menambah kelembapan, dan memanggang dalam oven menggunakan 2 wadah. Nah, untuk penjelasannya sendiri sudah ada di buku paket, kalian bisa tinggal membacanya. Selanjutnya yaitu ada teknik membakar atau grilling. Nah, grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi atau di atas panci dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung, dan suhu yang dibutuhkan juga sangat tinggi, yaitu 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya, dan dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak agar tidak lengket. Kemudian biasanya kalau grilling ini ciri khasnya itu ada sedikit bagian makanan yang gosong ya Nana, yang agak hitam karena langsung terkena api ya Nana. Baik, seperti itu. Lanjut ke yang ketiga yaitu teknik pengolahan pangan yang lainnya, yaitu ada menghaluskan. Nah, membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Nah, ini. Kemudian ada mencampur, yaitu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Kemudian yang ketiga ada menyaring atau memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan, baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Kemudian yang keempat yaitu tidak dimasak. Beberapa orang ini lebih suka makanannya tidak dimasak atau lebih menyukai raw food ya, makanan mentah. Menyukai makanan mentah yang langsung dimakan. Beberapa buah-buahan itu memang dikonsumsi secara langsung
ya, secara langsung, secara mentah itu lebih banyak kandungan vitaminnya karena tidak hilang seperti ketika dimasak ya anak. Baik anak-anak, nah ini ada tugas 8. Tugas 8-nya ini dikerjakan di kertas atau buku, kemudian difoto dan dikumpulkan di learning tugas KI 3. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknik pengolahan panas basah atau moist head, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sebutkan 7 teknik pengolahan panas basah atau moist head. Ketika ada kata-kata sebutkan, tolong disebutkan dengan lengkap, tapi tidak perlu dijelaskan. Tolong sebutkan saja, kecuali jelaskan apa yang dimaksud. Nah, itu kalian jelaskan. Nah, untuk ini bisa disebutkan saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan teknik pengolahan panas kering atau dry head? Ini bisa dijelaskan. Kalau yang nomor 4, sebutkan 5 teknik pengolahan panas kering atau dry head. Silakan disebutkan 5. Kemudian apa perbedaan dari teknik boiling dan steaming? Ini ada di moist head ya anak. Kemudian ada apa perbedaan dari teknik deep frying dan shallow frying? Nah, ini sangat mudah sekali. Jika kalian menyimaknya dengan baik, kalian pasti akan tahu jawabannya. Baik anak-anak, sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga kalian dapat menyimaknya dan mencernanya dengan baik. Jika ada pertanyaan langsung saja WA Bu Konita. Baik, saya akhiri dulu. Jika ada salah kata mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.